Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Berikut adalah lanjutan pengajian tafsir kita membahas kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah rahimahullah, dan kita terakhir sampai surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kita lanjut ke ayat 10 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Oke. Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh qauluhu ta'ala walaqad arsalna min qablika ay rusulan, sungguh kami telah mengutus sebelum engkau, yakni para rasul, fi syia'il awwalin. Syi'a' ini umat-umat, dalam kelompok-kelompok yang bersepakat, nanti akan dijelaskan Imam Al-Baghawi. Syi'a' jamak dari syi'ah. Syi'ah jamak syi'a'. Ay fil umami wal qurunil madhiyah, yakni dalam umat-umat para nabi kami utus ke umat-umat dan generasi-generasi yang telah lampau. Wa syi'atu humul qaumul mujtami'unal muttafiqatu kalimatuhum. Syiah secara bahasa ya. Kita tidak sedang bicara istilah aliran teologi. Adalah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah sekelompok orang yang berkumpul, berserikat, berhimpun, yang mereka punya kata sepakat. Itu Syiah kelompok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu. Jadi pelajaran dari ayat ini, wal qad arsalna min qablika fi syia'il awwalin, bahwa para rasul ketika diutus kepada satu umat, maka umat tersebut umat yang dia punya titik sepakat sesama umat tersebut, punya kesamaan. Dia bukan umat yang terpecah belah, dia umat yang satu, bangsa yang satu. Nah, di sini ya adalah penting disadari, berarti mereka punya value yang sudah baku. Nabi Lut misalnya berdakwah di masyarakat yang dia punya nilai yang baku. Apa nilainya? Ya ada yang bagus, banyak yang jelek. Ada yang bagus, ada yang jelek. Yang jelek misalnya masalah homoseksualitas. Nah gitu ya. Dari sini kita paham bahwa tidak benar menjadikan kesepakatan satu komunitas sebagai standar moral tertinggi. Nggak benar. Ulang lagi. Tidak benar dalam pandangan etika Islam, pandangan moralitas Islam. Dalam syariat Islam tidak benar menjadikan kesepakatan satu komunitas itu sebagai standar moral tertinggi. Nggak benar. Makanya para nabi diutus kepada kaum-kaum yang mereka sudah punya kesepakatan sebenarnya. Punya standar moral. Ketika standar moralnya baik, maka para nabi tugasnya menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Tapi ketika kesepakatan umat tersebut, konvensi yang ada di umat tersebut, adat kebiasaan umat tersebut, bahasa mungkin agak biasa kita sering dengar belakangan-belakangan, kearifan lokal komunitas tersebut bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tugas nabi untuk memperbaiki. Jadi nabi diutus kepada kaum tertentu punya kebiasaan selalu melakukan suap, selalu melakukan serangan fajar. Bagi mereka melakukan serangan fajar adalah hal yang baik. Mereka udah sepakati itu. Konsensus mereka baik. Pertanyaan saya, apakah kesepakatan mereka mengubah serangan fajar, suap yang itu
buruk dalam syariat menjadi hal yang baik? Hah? Apa kesepakatan mereka mampu mengubah sesuatu yang buruk menurut syariat menjadi sesuatu yang baik? Al-jawab, enggak bisa. Satu komunitas punya kesepakatan bahwa HS sebelum nikah tuh nggak apa-apa, bagus. Berzina sebelum nikah tuh nggak apa-apa, bagus, sepakat gak tuh? Al-qaumul mujtami'un al-muttafiqatu kalimatun. Which is itu haram berdasarkan syariat. Nggak ada syariat Nabi manapun menghalalkan zina. Oke. Pertanyaan saya, apakah berguna kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengubah zina yang haram menjadi sesuatu yang halal hanya gara-gara mereka sepakat itu boleh, itu baik? Berguna nggak? Nggak berguna. Jadi sebagian orang punya pandangan gitu. Yang benar adalah yang dipandang benar oleh seluruh masyarakat. Nggak gitu dalam pandangan Islam. Nggak gitu. Malah ada lagi yang lebih mengerikan. Pandangan yang mengatakan yang benar secara moral adalah yang dipandang benar oleh mayoritas. Jadi even cuma 50% plus 1 mendukung ya bolehnya mengkonsumsi khomer jadi bagus. Jadi benar secara moral. Cuma gara-gara 50% per 1. Cuma gara-gara 50% masyarakat plus 1 setuju. Jilbab dilarang dipakai, berubah jilbab dari perintah syariat menjadi sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang buruk. Dari sesuatu yang baik secara moral menjadi buruk. Ini penting nih, ini isu besar. Jadi kata-kata walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Ini ayat kelihatan pendek tapi itu perenungan wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, hasil tadabbur Al-Fakir begitu ya. Juga baca tafsir-tafsir yang lain walaupun tidak menyebut eksplisit tapi itulah pesan yang bisa kita simpulkan dari menggunakan istilah syia'il awwalin di sini. Ya bukan sekadar memvariasikan aja fi umamin fi syia'in enggak, tapi ada pesan di situ. Justru itulah tantangan bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW misalnya berdakwah di tengah masyarakat yang mereka sepakat bahwa menyembah berhala itu adalah betul, adalah benar. Which is mana ada syariat Nabi sejak manusia pertama diciptakan menyembah berhala itu benar? Gak ada. Maka tugas Nabi untuk kemudian fasda bima tu'maru. Nyatakan kebenaran meskipun pahit, meskipun masyarakat tidak setuju. Oke. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kalau memang tugas Rasul ketika diutus kepada satu masyarakat, dia menyampaikan ajaran Allah apa adanya. Apa dia literally apa adanya? Bahkan meskipun bertentangan dengan kesepakatan tuh masyarakat. Masyarakatnya sepakat bahwasanya homoseksual itu baik. Sementara tugas Rasul menyampaikan ajaran Allah homoseksual buruk. Itu udah absolutely benar. Ya, bahwasanya ajaran Allah adalah homoseksual haram. Itu udah absolutely valid. Nggak bisa diganggu-gugat. Ya. Di majelis-majelis yang terpisah sudah beberapa kali saya bahas soal itu. Nggak akan goyang sampai kiamat pun nggak akan berubah homoseksual dari haram jadi halal, nggak akan. Dan semua ajaran Nabi begitu. Oke? Pertanyaan saya, ketika Nabi ini kemudian berdakwah, masyarakatku sekalian, umatku yang kucintai, umatku yang kubanggakan, berhentilah kalian, kumohon berhentilah dari melakukan homoseksualitas. Pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan masyarakat kepada si Rasul ini, si Ustadz ini? Siapa ya? Apa yang akan dilakukan? Kira-kira salah satu responnya apa kira-kira? Anda Ustadz berdakwah di tengah masyarakat yang mereka menganggap homoseksual adalah boleh, baik. Ustadz ini bilang homoseksual nggak boleh, buruk. Dampak buruknya X, Y, Z. Kira-kira apa salah respon yang akan diberikan masyarakat kepada si Ustadz, kepada si Rasul, si Nabi? Apa kira-kira? Hah, apa kira-kira responnya? Perlakuan yang diberikan apa kira-kira? Tidak menerima, Tad. Oke, nggak nerima. Apalagi?
Nah, Dianggap memecah belah umat. nah mencelah umat, apalagi? Apalagi. Ini ayatnya, lihat ayat 11. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Apa artinya? Ayat 11. Mereka mengecek. Mengejek itu nabi, itu rasul. Kalau punya akun Instagram, apa jadinya tuh? Kolom komentar di akun Instagramnya sang nabi. Apa isinya nanti? Isinya apa? Ah, apa isi kolom komentar akun Instagramnya sang nabi itu kira-kira apa? Misalnya olok-olokan semua, Tat. Oh iya, ini dia si paling suci. Ini dia si paling bersih dari dosa. Ini nih orang ketinggalan zaman. Ini nih. Lu keluar dari negara kita. Lu udah ketinggalan zaman. Terus apa sih ngalang-ngalangin kita dari yang kita mau? Lu penuh tuh. Mungkin nanti ada komika menjadikan nabi ini bahan olok-olokan. Diketawain, ketawa semua. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang rasul kepada umat manapun melainkan ada di antara umat tersebut yang mencemooh sang nabi, menjadikannya lelucon, yastahzi'un. Kalau mau kebayang lelucon itu gimana? Bayangin ada nabi dibikin karikaturnya, dijelek-jelekin si nabi dengan karikatur. Nabi dibawa-bawa ke stand up komedi, kemudian dihina-hina. Nabi dibahas di podcast dengan konteks diketawain, bercanda, dijelek-jelekin. Akun medsos sang nabi, kalau punya akun medsos, isinya bakal penuh dengan cemoohan. Wah. Kata Imam Al-Baghawi, kama fa'alu bik. Sebagaimana orang Quraisy pun melakukan itu kepadamu. Itu sebenarnya dilakukan kepada umat-umat Nabi dulu, kepada nabi-nabi mereka. Jadi, Nabi Muhammad, engkau dilemparin kotoran, engkau dibilang gila, engkau dibilang penyihir, engkau dibilang mencela umat, engkau di bla 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 bla. Engkau enggak sendiri wahai Nabi. Dulu nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Daud, Sulaiman, semuanya dan lain-lain kita nggak tahu nama-nama mereka juga begitu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kama fa'alu bik, sebagaimana orang Quraisy melakukan itu padamu. Kata Imam Al-Baghawi, dzakarahu tasliyatan lin Nabi SAW. Oke, buat apa sih Allah cerita begini, buat apa? Ke Nabi buat apa? Buat apa Allah bilang dulu nabi-nabi juga dijelek-jelekin, ledek-ledekin. Buat apa ngomong kayak gitu? Allah bilang begitu ke Nabi buat apa? Hah? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala cerita deritanya para nabi dulu kepada Nabi Muhammad? Buat apa? Untuk menguatkan dakwah beliau, Tat. Menguatkan. Jadi, kalau di sini istilahnya Al-Baghawi tasliyatan lin nabi. Apa arti tasliyah? Tasliyah. Dalam rangka menghibur. Dalam rangka apa? Menghibur Nabi SAW. Kira-kira kalau kita jadi nabi saat berdakwah, masyarakatku tinggalkanlah judi online, mungkin kita sekarang itu. Kalau zaman dulu tinggalkanlah perjudian. Kalau zaman dulu tinggalkanlah perzinahan, kan. Al-Isra surat Makkiyah ya, itu udah ada larangan zina. Masyarakat Makkah waktu itu ia menganggap buruk zina tapi banyak melakukan. Bagi mereka bahkan ada ya itulah, bagi mereka ada perbedaan standar zina dengan budak sama zina dengan wanita merdeka. Intinya masyarakat Makkah waktu itu Quraisy juga banyak berzina. Makanya turun ayat zina itu juga Makkiyah. Wala taqrabuz zina itu ayat Makkiyah bukan Madaniyah ya. Nabi bilang jangan berzina, mungkin bahasa kita apa sekarang? Jangan apa? ML sebelum nikah, mungkin begitu. Jangan dekati zina, berarti bahasa sekarang apa? Kalau ayat Quran, jangan dekati zina, wal taqrabuz zina, bahasa sekarang apa? Jangan pacaran, gitu ya. Nabi diketawain, wah, apa-apaan nih, wah. Jangan menyembah berhala, diketawain. Aja alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Diledekin. Nabi sedih. Tapi kalau Allah bilang, nabi-nabi dulu begitu juga kali. Nabi jadi
Ces, menghibur. Kita juga begitu kadang. Kalau kita dapat nilai ujian yang jelek, ya, kuliah nilainya misalnya C min, sedih. C min lagi. Ternyata yang lain D. Semua pada jatuh C min juga. Sedihnya berkurang nggak? Sedihnya berkurang. Ini bukan berarti kita diajarin enggak. Kan enggak. Di sini Nabi nggak diajarin supaya berharap nabi-nabi lain gagal. Enggak, Nabi nggak diajarin begitu. Nabi cuma diajarin bahwa ini suatu yang kayak lumrah. Jadi bukan murni salah engkau. Salah kan Nabi bisa aja, wah saya ini payah, Nabi terpayah. Nggak ada Nabi lebih buruk daripada saya. Semua Nabi hebat, saya doang gagal, saya doang payah. Mungkin aja Nabi sedih begitu. Dan ada beberapa ayat yang menyebutkan Nabi itu bahkan kata Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka, janjian kamu akan bunuh diri saking stres. Karena Nabi sangat cinta kaumnya, ingin mereka dapat hidayah, tapi kaumnya menolak hidayah. Maka Nabi sangat sedih. Nabi sedih bukan karena ditolak, tapi Nabi sedih karena kaumnya menolak kebenaran sehingga kaumnya akan sengsara di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan untuk menghibur. Bahkan kata Allah, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kama salaknal kufra wa takdziba wal istihza'a birrusuli fi qulubi syi'il awwalin. Kadzalika nasluquhu ay nudkhiluhu fi qulubil mujrimin. Sebagaimana kami jadikan sikap kekafiran, pengingkaran, tidak percaya, kemudian menghina Rasul, itu dilakukan oleh umat-umat dulu, begitu pula kami akan jadikan sikap tersebut juga ada fi qulubil mujrimin, di hatinya pelaku dosa. Imam Al-Baghawi menafsirkan pelaku dosa al-mujrimin di sini yakni musyriki Makkah qaumaka. Yakni Allah maksudkan al-mujrimin, para pelaku dosa, orang-orang musyrikin Makkah yang merupakan kaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala munculkan perasaan kufur, mendustakan, menghina ustadz, menghina rasul, menghina pendakwah, mencemooh mereka itu pada hatinya orang-orang Mekah, kaum. Tapi sebenarnya ayatnya lebih umum daripada kaum Nabi Muhammad SAW yang waktu itu di Mekah. Enggak, al-mujrimin, pelaku dosa. Maka di sini kita bisa ambil poin tadabbur. Apa poin tadabburnya? Bahwa kalau kita melakukan dosa, tidak bertobat, maka dosa-dosa kita yang menumpuk akan membuat kita terdorong untuk melakukan al-kufr wa takdzib wal istihza'i birrusul. Jangan remehkan dosa. Makin banyak kita bikin dosa, makin gampang kita menghina para ustadz. Makin gampang, makin banyak kita bikin dosa, makin kita denial sama ayat-ayat dan hadis-hadis. Makin kita, ayat apa sih? Hadis apa sih? Makin kita banyak dosa, kita makin dekat kepada kufur, bahkan makin banyak melakukan kufur. Tuh. Silakan cek. Cek sholatnya orang-orang yang menghina para ustadz. Cek sholatnya orang-orang yang mencemooh ayat-ayat dan hadis-hadis. Cek sholat mereka. Cek zakat mereka. Cek puasa mereka. Cek akhlak mereka. Bagaimana pada orang tua? Bagaimana pada teman kerja, teman kuliah? Cek sikap mereka dalam hal lawan jenis. Terkait dengan lawan jenis. Bagaimana? Nonton pornografi? Apa enggak? Kita akan dapat di fakta. Ternyata amat besar. Ya, amat besar hubungan antara dosa yang kita kerjakan dengan sikap-sikap yang seperti itu. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan apa? Iman berkurang dengan apa? Jeblok. Iman gara-gara apa jeblok? Dengan kemaksiatan. Maksiatan. Kata Imam As-Safari dalam Daurah Mudiyah, imanuna qaulun wa qasdun wa amal taziduhu taqwa wa yanqus bizzalal. Jadi kalau kita banyak bikin dosa, kita buang sampah sembarangan, durhaka orang tua, melihat konten membuka aurat di medsos, lama-lama kita akan melakukan perilaku begitu, perilaku mencemooh para ustadz,
menertawakan ajaran Islam, gitu lama-lama. Nggak percaya mukjizat, nggak percaya bulan pernah dibelah, begitu lama-lama. Hati, hati. Iman jeblok lama-lama begitu sih. La yu'min, entar dulu. Wa fi radun al qadariyah. Kata Imam Al-Baghawi ulama Asari. Ya, rahimahullah, beliau peduli juga isu-isu akidah di tafsir Al-Baghawi. Cukup banyak muatan-muatan kajian akidah. Kata beliau, ini bantahan buat qadariyah. Dari sisi mana bantahannya? Bahwa perbuatan dosa Allah yang menakdirkan. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Tapi Allah tidak memaksa perbuatan dosa. Justru perbuatan dosa tersebut Allah takdirkan sebagai buah dari perbuatan dosa sebelumnya. Jadi pilihan kita ketika dikasih pilihan di awal kita belum melakukan dosa. Pilihan melakukan dosa atau tidak. Kita milih melakukan dosa. Siap-siap ada konsekuensi dari pilihan tersebut. Pilihan di awalnya bebas. Dan memang pilihan-pilihan pada akhirnya kita tidak dipaksa. Sampai kapanpun nggak ada pemaksaan. Cuma makin kita milih, sering milih melakukan dosa, nanti kita lama-lama akan melakukan dosa tuh dorongan makin kuat. Gitu. Makin sering kita milih kiri, makin jauh kita dari kanan. Kita mau ke apa ya? Bandung, tapi makin kiri. Ntar lurus lagi, kiri lagi. Terus. Jauh makin jauh kita dari Bandung. Sama orang kalau sering bikin dosa, melakukan pilihan-pilihan salah, makin jauh dia dari jalan yang lurus. Masih bisa, cuma jauh susah dibandingkan orang yang sering tobat, orang yang melakukan dosanya sedikit. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka enggak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Quran, kata Imam Al-Baghawi, yakni la yu'minuna bi Muhammad SAW wala bil Quran wa qad khalat madat, dan telah berlalu sunnatul awwalin, apa yang biasa Allah lakukan terhadap kaum-kaum sebelumnya. Ay waqa'ullah ta'ala bil ihlak, yakni Allah dengan menghukum. Ingat, mungkin sebagian orang bilang, mana ini kita melakukan pesta seks kagak diazab sama Allah, nggak ditenggelamin, nggak dibakar, nggak disambar petir. Nah, itu perlu baca ayat-ayat ya semisal surah Al-Qasas ya. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudan. Bahwa setelah Nabi Musa menerima Taurat itu enggak ada lagi Allah Subhanahu wa taala menghukum sampai habis kaum-kaum, enggak ada lagi. Itu kebijaksanaan Allah. Tapi bisa aja ada hukuman-hukuman parsial, itu pun Allah Subhanahu wa taala lebih juga ada kemungkinan dan sering dilakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi tunda atau bahkan istidraj. Jadi jangan pernah kita menganggap mana kalau memang nggak boleh Allah azab kita langsung sambar petir, nggak gitu. Gitu. Juga penting standar moral dalam Islam bukan diazab nggak diazab, bukan kaya atau miskin, enggak, standar moral ya sesuai dengan wahyu, sesuai dengan syariat itu aja. Sesuai dengan syariat itu benar meskipun yang melakukannya miskin. Melanggar syariat itu salah meskipun yang melakukannya kaya, nggak diazab di dunia ya. Dia tetap salah. Fi man kadzdzaba rusula minal umamil khaliyah. Hukuman Allah atas siapa yang mendustakan ajaran para nabi dari umat-umat yang telah berlalu. Yukhawifu ahlamak, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ini untuk menakut-nakuti penduduk Makkah. Tapi penting juga menyampaikan azab-azab Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan sejenis dan yang semisal mereka sallallahu alaihi wasallam. Penting walaupun tadi sudah dijanjikan Allah di surat Al-Qasas, Allah tidak akan mengazab lagi sampai habis setelah Nabi Musa menerima Taurat. Itu penting. Karena pada akhirnya meskipun azab global nggak lagi berlaku, tapi azab parsial masih bisa berlaku. Walau fatahna alaihim, kalau andai kami bukakan kepada mereka, ala ladzina yaquluna law ma ta'tina bil malaikati, kepada orang yang menantang, kenapa sih yang diutus mana manusia, kok malah manusia yang diutus bukannya malaikat? Allah bilang, kalau seandainya kami bukakan buat mereka apa? Babam minas sama, pintu langit. Fadhallu fihi ya'rujun. Ay fadhallatil malaikatu ya'rujuna fiha. Malaikat naik ke langit. Wahum yarawna ayanan. Dan mereka melihat malaikat. Hadza qul aksari, ini pendapat mayoritas. Mayoritas penafsir menafsirkan fadhallu fihi ya'rujun ay al malaikah. Fadhallatil malaikatu fihi ya'rujuna. Yang naik malaikat. Wa qala al Hasan,
Hasan Al-Basri rahimahullah punya pandangan lain. Dan ini yang sering saya kutip, yang sering saya bawakan di banyak-banyak sesi pengajian. Mungkin ada beberapa kali teman-teman melihat saya mengutip ayat ini. Itu adalah tafsiran Al-Hasan. Ma'nau fadhal haula'il kufaru ya'rujuna fiha ayyas'adun. Yang naik bukan malaikat, tapi yang naik siapa yang naik? Orang kafirnya. Jadi kata Allah, andai kami buka pintu langit, jeger. Jadi mereka nggak percaya. Aneh nggak percaya ente Muhammad, aneh nggak percaya ente itu Nabi. Aneh nggak percaya, bahkan mungkin dia bilang, aneh nggak percaya ada Allah. Misal. Maka kata Allah, andai kami, dia bilang, bukain, mana bukti ente itu Nabi, mana bukti Tuhan itu ada. Kata Allah, andai kami buka pintu langit, jeder. Dan mereka naik, Allah naikin. Kemudian terus melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah, melihat ini, melihat itu, melihat Sidratul Muntaha, melihat apa. Kayak jadi kayak Mi'raj sebetulnya gitu. Pertanyaan saya, apakah pasti orang yang si paling denial ini pasti beriman setelah itu? Pasti apa enggak? Apakah orang yang denial menentang Rasul tadi, setelah udah diajak tur naik ke langit, melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah, melihat makhluk, pasti beriman nggak setelah itu? Pasti beriman nggak? Atau mungkin juga nggak beriman, masih denial juga, si paling denial ini masih mungkin nggak menentang? Setelah udah, kan dia nantang, sampai ngeliat Allah deh, sampai ngeliat Allah dengan mata kepalanya sendiri, masih mungkin nggak Kadang menentang? tetap denial. Masih mungkin nggak denial habis itu? Masih mungkin nggak? Mungkin, Ustaz. Masih bisa. Apa alasan dia apa sekarang? Kalau kemarin alasannya, mana saya nggak ngeliat Allah, ente ngomong-ngomong kayak gitu, mat. Mungkin dia bilang gitu Nabi Muhammad SAW. Aneh nggak lihat Allah, aneh mau lihat Jibril, mau lihat Allah. Udah dikasih lihat malaikat Jibril, udah dikasih lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin alasannya gitu, sekarang alasannya apa kira-kira? Halusinasi gitu, Ustaz. Dia bilang, Allah bilang, laqalu innama sukkirat absaruna. Ini pandangan mata kami sedang dibikin termabuk-mabuk. Ini ilusi kalau katanya Richard Dawkins, God delusion. Ya, ilusi Tuhan. Tuhan cuma ilusi. Ya. Ini cuma halus. Udah ngeliat malaikat Jibril aja bilang, ini ilusi nih, halus, nggak nyata nih, nggak nyata, ini cuma bayangan otak apa mata saya aja nih, khayalan di benak. Udah ngeliat Allah, dibilang enggak nih, mungkin khayalan doang. Bal nahnu qaum mashurun, kata mereka. Kami disihir sama si Nabi Muhammad. Tuh, artinya sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama lain, bahwa pada akhirnya Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu-wahyu yang Allah turunkan itu menurunkan bukti yang nyata, bukti yang tegas, bukti yang jelas. Namun penentang ya tetaplah penentang. Dia akan terus denial. Jadi nggak selalu orang yang masih bisa membantah itu dia benar. Nggak. Jadi ketika kita udah ustadznya, kiainya, gusnya, habibnya bawakan dalil-dalil mantap, dalil nakli, dalil akli, sangat ilmiah. Si lawannya ini masih bisa bantah. Belum tentu tuh berarti buktinya payah. Enggak, buktinya udah mantap. Dianya aja masih terus denial. Kenapa? Karena memang nggak ada habisnya. Si paling denial nggak akan pernah kehabisan ide untuk denial. Minimal denialnya nanti dia bilang ilusi doang. Ini khayalan. Gitu. Bahkan udah dikasih lihat. Mungkin dia, saya nggak percaya bulan dibelah, kata dia. Nggak percaya ada mujizat Nabi Muhammad belah bulan. Oke, terus maunya apa? Saya maunya ada catatan sejarah bangsa-bangsa dunia, kelihatan langsung mereka bahas sampai sekarang. Ada monumennya, bulan terbelah di Tiongkok, di India, di Nusantara. Mau begitu dibahas. Oke, kalau ada terus gimana? Pasti percaya, kata dia, bisa aja. Oh enggak, ini cuma mitologi orang Tiongkok, orang India, orang Nusantara. Mitos, itu mitos aja, nggak pernah nyata. Oke, maunya ente apa kalau gitu biar percaya itu mujizat pernah ada. Aneh maunya lihat ada video bulan dibelah sama Nabi Muhammad. Tuh ada Nabi Muhammad kelihatan sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Sesuai dengan yang Allah ceritain di Al-Qamar dan juga hadis-hadis yang mutawatir. Oke, kalau ada videonya pasti percaya nggak? Belum tentu. Kata mereka ini video editan, ini makar, ini teori, ini namanya konspirasi, nggak bener, nggak pernah bulan dibelah. Oke, terus maunya ente apa sekarang? Maunya aneh dikasih lihat langsung depan mata aneh sekarang bulan dibelah. Oke,
Pertanyaan, kalau bulan beneran dibelah sekarang dia lihat, tetap pasti percaya nggak? Atau masih juga mungkin akan denial? Masih mungkin nggak denial? Masih mungkin nggak denial? Udah di bulan dibelah Masih nih mungkin. sekarang. Malam ini dibelah, seret, dia ngelihat langsung. Dia ngerekam pakai HP sendiri. Dia ngelihat dah. Masih mungkin nggak dia membantah? Tentu walaupun membantahnya tidak ilmiah ya. Tapi masih mungkin nggak membantahnya? Masih mungkin. Dia bilang apa? Sekarang dia bilang apa dia? Apa alasannya dia sekarang? Ini kayaknya aneh kebanyakan mikir masalah bulan terbelah. Jadi aneh ngelihat halusinasi bulan kebelah deh. Nggak bener. Bulan nggak pernah kebelah. Oh. Wallahu a'lam bishawab. Kata Imam Al-Baghawi. Awal wasf. Yang benar, yang pertama lebih benar. Tapi lepas dari itu, pendapat Hasan sangat wajih ya, penafsir lain membuka kemungkinan dan tidak bertentangan. Ya, sesuai dengan kaidah tafsir sebenarnya Imam Al-Baghawi punya kebiasaan menarjih, tapi sebetulnya bukan berarti yang dimarjuhkan itu pendapat yang batil, enggak. Dan juga saling melengkapi justru. Tapi poinnya berikutnya adalah laqalu, mereka akan mengatakan inna masukirat, sukirat tadi ditutup. Pandangan kami ditutup, pandangan sadar kami ditutup. Abu Sunan qala Ibnu Abbas. Qala Hasan suhirat, disihir. Qala kata ada ukhidat, diambil pandangan kami. Qala kalbi umiyat, dibutakan. Umiyat, dibutakan pandangan kami. Qala Ibnu Katsir sukirat, bitakhfif, tidak tasydid. Laqalu innama sukirat, aihu bisat, ini ditahan. Wa muniat, dihalangi. An-nadharu, dari melihat. Kama yuskaru an-naharu lihabsil mai, seperti sungai ditahan untuk menahan air. Bal nahnu qaum mashurun, kita cuma disihir. Ai amila fina, atau umila fina as-sihru, kita dikerjain dengan sihir. Fasaharona Muhammad SAW, si Muhammad mensihir kita, si paling denial. Begitulah judul pengajian kita sore hari ini. Fasabil khairat. Saya serahkan kepada Kang Zidan untuk tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya Kang Zidan udah live duluan ya. Oke, kita duluan doa kafatul majelis ya. Subhanallah, jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.